bukan tidak setuju dengan hadis itu. Apa arti hadis itu? Ketika disampaikan spanduk lalu ditulis bahwa muslim dengan muslim yang lain itu sebagai satu tubuh, perumpamaan seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang sakit, semua ngerasa sakit. Bukan tidak setuju dengan itu, saya setuju, tetapi alasan itu sebenarnya bukan alasan inti kenapa kita membela Masjidil Aqsa. Itu bahagian daripada alasan, tapi itu alasannya masih alasan kemanusiaan dan alasan masalah ukhuwah Islamiyah. Nah, Palestina ada yang jauh lebih tinggi lagi daripada sekedar masalah itu. Dua alasan ini aja udah sangat kuat bagi kita untuk membantu, untuk membela. Apalagi ditambah alasan yang berikutnya, urusannya masalah akidah. Jadi bukan hanya sekedar karena kita sesama muslim, bahwa kita merasakan satu tubuh, kalau ada yang sakit kita merasakan yang lain. Bukan cuma sekedar itu. Apa akidah itu? Satu, bahwa Al-Aqsa itu adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersua dan berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan beberapa hari di penghujung Syawal ini mampu menjadi hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk kita bersama. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang satu materi yang ini merupakan bahagian daripada pelajaran penting yang harus difahami oleh umat. Akhir-akhir kemarin, dari akhir Ramadan sampai dengan awal Syawal, ya, kita ramai membicarakan masalah tentang apa Bapak Ibu? Tentang mudik? Bukan ya, masa mudik kita bicara. Tentang apa? Al-Aqsa, tentang Palestina, ya. Saya yakin pasti semuanya sudah mendengar berita, sudah mendengar tausiah dan wejangan dari para asatidz. Insya Allah kali ini kita akan merawat apa yang sudah kita dengar dan kita fahami agar lebih meresap kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa. Saya juga berterima kasih kepada para pengurus ya yang sudah memfasilitasi untuk bisa hadir dan berbicara tentang Aqsa. Karena ada yang sedikit membuat kita resah Bapak Ibu, khususnya di negara kita ini. Untuk peristiwa yang terakhir di Palestina ini, ada yang mengejutkan. Apa dia yang mengejutkan? Ada teman-teman yang memperhatikan traffic dari media sosial, itu ternyata 60% traffic di media sosial itu membela penjajah Israel. Membela penjajah Israel. Coba bayangkan ini. Ini kan menyedihkan sekali. Seumur-umur bangsa kita
itu senantiasa mayoritas pasti akan membela Palestina, seumur-umur bangsa kita senantiasa akan berdiri tegak di belakang Palestina, ini sekarang ada indikasi orang-orang yang ternyata mendukung penjajahan, dan itu jumlahnya tidak kecil. Padahal ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang, ya, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Nah, walaupun ternyata ketika sudah diteliti lebih dalam, 60% yang katanya mendukung penjajah Israel itu ternyata 80%-nya akun palsu. Tetapi kita tetap perlu untuk waspada, karena ternyata sudah sampai sedemikian rupa propaganda yang dilakukan oleh Zionis sehingga merusak citra yang selama ini Indonesia senantiasa berada di belakang Palestina. Ternyata ada sekian persen yang seolah ya mereka posisikan sebagai pembela penjajah. Maka dari itu, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kondisi dan kejadian terakhir kemarin. Bagi mereka-mereka yang mengamati tentang Masjidil Aqsa, Bapak dan Ibu, kondisi kemarin terakhir itu ucapan yang keluar adalah alhamdulillah. Kok bisa, Ustaz? Ya, walaupun mungkin alhamdulillahnya ala kulli hal, ya, bukan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kenapa? Karena memang kondisi setahun belakangan Aqsa itu begitu kritis. Begitu kritis. Bagaimana tidak kritis, bayangkan. Umat ini yang saat ini diamanahi untuk menjaga Masjidil Aqsa ini, itu semuanya lengah, tidak peduli, tidak perhatian. Sedangkan musuh yang berusaha untuk mengambil alih, merebutnya, menghancurkannya, itu betul-betul concern untuk bisa mendapatkan. Jadi kalau mau dibilang seperti, atau kita bikin analogi gitu ya, seperti orang membawa sesuatu yang sangat berharga, tapi dia nggak perhatian dengan sesuatu yang berharga itu, dan di sana ada orang yang berusaha untuk mengambilnya. Contoh begini, ada seseorang dia bawa emas 5 kilogram. Banyak nggak Pak 5 kilogram? Bu, emas 5 kilogram banyak tidak? Banyak. Dia bawa itu emas 5 kilogram, ditaruh di tas ranselnya. Ditaruh di tas ranselnya, tas ransel ditaruh di belakang, resleting tidak dia tutup. Itu saja sudah mengundang perhatian ya. Nah, dia itu bawa emas itu masuk ke dalam pasar, yang pasar itu dikenal banyak maling, banyak pencuri. Kira-kira kita melihat yang seperti ini, prediksi kita bagaimana? Pasti semua akan mengatakan orang yang bawa emas itu belum tentu keluar dari pasar emasnya masih ada. Semua pasti akan bilang begitu. Bisa jadi keluar dari pasar emasnya sudah dicuri. Kenapa? Karena satu, dia bawa yang sesuatu yang begitu berharga. Dua, tapi dia tidak peduli. Tiga, ada yang mengintai untuk mengambilnya. Maka bisa dipastikan hanya tinggal tunggu waktu, itu akan diambil. Begitulah dia dengan Masjidil Aqsa di kondisi terakhir, Bapak Ibu. Betul-betul banyak manusia, bukan manusia ya, betul-betul banyak umat muslim ini yang tidak peduli. Kenapa? Karena setahun belakangan kan kalau kita lihat diri kita pribadi saja, itu lebih banyak disibukkan dengan pandemi. Hari-hari yang dilihat di awal-awal pandemi dulu, tambah berapa ya? Oh, 5.000, 7.000, 10.000, begitulah. Lalu disibukkan dengan bagaimana kondisi ekonomi kita, disibukkan dengan kondisi macam-macam lah, sehingga seolah Aqsa itu terlupakan. Dan ternyata momen ini digunakan oleh penjajah Yahudi untuk mengambil Masjidil Aqsa. Nah, sebelum nanti saya akan cerita bagaimana kondisi itu terjadi, sehingga terjadilah perlawanan sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, yang dengan itu akhirnya mampu untuk bisa menggugah dunia dan mengingatkan dunia, wabil khusus tentang Masjidil Aqsa ini berarti dunia Islam,
ya, saya akan mengawalinya terlebih dahulu alasan. Kenapa sih kita sebagai seorang muslim harus membela Masjidil Aqsa? Ya. Kalau diluaskan alasan kenapa sih kita sebagai seorang muslim harus membela Palestina? Karena apa? Karena di luaran sana ada orang yang mengatakan begini, tidak perlu bela Palestina, itu kan bukan negara kita. Urusan Palestina biar urusan Palestina, kita urus negara kita sendiri saja. Ada yang begitu. Ini perlu ditegaskan dan dijelaskan bahwa urusan Palestina itu tidak seperti urusan-urusan ketika ada masalah kemanusiaan di negara-negara lain. Apa yang membedakan? Kita lihat. Banyak kondisi-kondisi kemanusiaan yang membuat orang itu harus perhatian dengan satu negara. Contoh misalkan ketika Tibet ya dizolimi oleh satu negara. Semua dunia tegak berdiri untuk apa? Membelanya. Kita pun sebagai muslim, walau negara itu bukan muslim, tapi kita tetap harus membelanya. Dengan alasan apa? Kemanusiaan. Itu satu. Tapi ada negara yang mungkin terjajah, terzolimi, dan di situ adalah negara muslim. Contoh seperti dulu kita pernah ramai tentang Rohingya. Semua kita tegak membela. Semua kita tegak berbicara tentang Rohingya agar kezaliman di sana dihapuskan. Kita bicara tentang itu untuk dua alasan. Karena tempat itu ada masalah kemanusiaan dan tempat itu dihuni oleh sesama muslim. Dua alasan, kemanusiaan dan keimanan. Nah, ini berbeda dengan Palestina. Derajatnya lebih tinggi lagi. Kalau kita perhatian dengannya, kenapa? Karena selain di sana ada kezaliman penjajahan, artinya urusan dengan kemanusiaan. Yang kedua, itu semua yang ada di sana saudara kita sesama muslim. Ditambah yang ketiga, di sana ada Masjidil Aqsa. Jadi urusannya ini yang paling inti itu adalah urusan Masjidil Aqsa ini. Bukan masalah-masalah yang lain. Kenapa kita kok nampak begitu berjibaku, berjuang untuk membelanya? Karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa, itu yang akan menjadi inti. Nah, kenapa kita harus membela Masjidil Aqsa dan mencintai Masjidil Aqsa? Minimal untuk 7 alasan Bapak Ibu. 7 alasan. Dihafal 7 alasan ini Bapak Ibu ya. Nanti akan ditanya di akhir, yang bisa jawab sempurna akan dapat hadiah haji bila mampu. Kalau tidak mampu, ya diganti hadiahnya yang lain ya. Apa alasan kita? Dan inilah yang akan menjadi topik kita, bahwa Al-Aqsa itu adalah bagian akidah umat. Kalau dia bahagian daripada akidah, ada yang kurang dari akidah kita, maka keimanan kita tidak sempurna. Oleh karena itu yang wajib dalam beragama ini menyempurnakan akidah agar iman sempurna. Dan Aqsa itu bahagian daripada akidah kita. Minimal untuk 7 alasan. 1. Jadi kalau nanti keluar dari sini ditanya, kenapa sih kamu capek-capek bela Aqsa? Kenapa sih kamu capek-capek ya ngomong-ngomong tentang Aqsa? Kenapa kamu bantu-bantu Aqsa? Minimal 7 jawaban ini bisa menjadi bekal, alasan kita. Jadi kita itu bantu bukan tanpa alasan. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, bukan saya tidak setuju, saya setuju. Ketika ada spanduk ditulis di situ, bantuan untuk Palestina, lalu di bawahnya ditulis hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-muslim lil muslim kal bunyanin wahid yashuddu ba'duhum ba'da, atau al-muslim lil muslim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu adwan tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal huma. Bukan tidak setuju dengan hadis itu. Apa arti hadis itu? Ketika disampaikan spanduk lalu ditulis bahwa muslim dengan muslim yang lain itu sebagai satu tubuh, perumpamaan seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Seperti satu tubuh, kalau ada satu yang sakit, semua ngerasa sakit. Bukan tidak setuju dengan itu, saya setuju. Tetapi alasan itu sebenarnya bukan alasan inti kenapa kita membela Masjidil Aqsa. Itu bahagian daripada alasan, tapi itu alasannya masih alasan kemanusiaan dan alasan masalah ukhuwah Islamiyah. Nah,
Palestina, ada yang jauh lebih tinggi lagi daripada sekedar masalah itu. Dua alasan ini aja udah sangat kuat bagi kita untuk membantu, untuk membela. Apalagi ditambah alasan yang berikutnya, urusannya masalah akidah. Jadi bukan hanya sekedar karena kita sesama muslim, bahwa kita merasakan satu tubuh, kalau ada yang sakit kita merasakan yang lain. Bukan cuma sekedar itu. Apa akidah itu? Satu, bahwa Al-Aqsa itu adalah ulal kiblah. Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama kita sebagai seorang muslim. Ingat kalimatnya ulal kiblah, kiblat pertama. Kenapa saya sampaikan begini dan harus ditekankan? Karena di luar sana banyak sekali berita-berita yang nggak benar, berita-berita racun merusak, bahkan ada nilai pelecehan. Di antara mereka ada yang mengatakan Aqsa itu kan kiblat tapi dulu, sekarang sudah bukan kiblat lagi, jadi nggak perlu dibela. Ini pelecehan yang luar biasa, pelecehan ya, penghinaan. Gampangnya begini Bapak Ibu, kita bilang bahwa Pangeran Diponegoro itu pahlawan, tapi tiba-tiba ada yang ngomong, Pangeran Diponegoro itu pahlawan tapi dulu, sekarang mah sudah tidak ada, tidak berjuang, maka bukan pahlawan lagi. Kalau ada yang bilang begitu, pelecehan itu namanya, penghinaan. Kita bilang Jenderal Sudirman adalah pahlawan, ada yang bilang enggak, itu dulu, sekarang dia sudah tidak berjuang lagi, orang sudah tidak ada, maka dia bukan pahlawan lagi. Kalau ada yang bilang begitu, itu penghinaan. Kenapa? Karena walau mereka sudah meninggal dunia, tapi semangat kepahlawanan tetap hadir di jiwa kita. Mereka tetap hidup dengan semangatnya. Begitu juga dengan kiblat. Bukan masalah ini dulu atau sekarang, tidak. Tetapi ini adalah ulal kiblah, kiblat pertama kita yang menjadi bahagian daripada simbol dalam agama. Makanya Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang merasakan, beliau menjadi Nabi 23 tahun Bapak Ibu. Menjadi Nabi 23 tahun, selama 23 tahun itu menjalankan salat, 65%-nya kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena beliau salat, karena syariat salat itu bukan ada sejak Isra dan Mi'raj saja, tidak. Sejak awal wahyu turun, perintah pertama dalam ibadah itu adalah salat. Walau memang sholatnya belum 5 waktu, tapi sholat sudah bahagian daripada kewajiban. Makanya kenapa sahabat Ali radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam? Karena beliau melihat Nabi kala itu sholat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lalu ditanya oleh sahabat Ali, wahai saudaraku, apa yang kau lakukan? Nabi menjawab, ini sholat wahai Ali. Dijelaskan tentang sholat, maka sahabat Ali masuk ke dalam Islam. Artinya sholat sudah ada sejak awal. Nabi sholat 23 tahun, itu 14 tahun setengah sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa sebagai kiblat. Sisanya berarti kurang lebih berapa? 7 tahun setengah atau 8 tahun, ya, itu sholat menghadap ke Ka'bah. Di persentase 65% lebih banyak menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebab itulah Nabi SAW walau sholatnya kala di Madinah itu sudah menghadap ke arah Ka'bah, tapi beliau tetap mengingatkan sahabat Nabi kala itu untuk tetap memperhatikan Masjidil Aqsa. Maka karena dia ini adalah ulal kiblah, Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama, sebagai seorang muslim tidak boleh membedakan antara Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau saat ini Ka'bah diserang, Ka'bah ingin dihancurkan, Ka'bah ingin dijajah, Ka'bah ingin diganti oleh orang yang orang datang ke sana ingin menyerangnya, maka saya yakin Bapak Ibu pasti tegak berdiri untuk membelanya. Pasti itu. Ada berita nih, Ka'bah ternyata diserang saat ini. Ka'bah ingin dihancurkan oleh orang yang datang ke sana, pasti kita akan ikutan membelanya. Kalau ada orang yang mengatakan, biarin Ka'bah mau urusannya Arab Saudi, ngapain kita bingung-bingung lah, udah urusin aja yang ada di Indonesia. Mau dihancurin itu urusannya Saudi, bukan urusannya kita. Kalau ada yang bilang begitu, ada yang kurang di imannya, ada yang kurang di akidahnya. Kenapa? Karena dia tidak bergerak ketika kiblatnya mau dihancurkan. Kita juga begitu Bapak dan Ibu. Sama kondisinya dengan Aqsa. Nggak boleh dibedakan, nggak boleh dijadikan anak tiri. Itu yang pertama, alasannya adalah ulal kiblah, karena dia kiblat pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Aqsa dan membela Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini adalah tsanil masjid. Dia adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi?" Nabi menjawab, Masjidil Haram, Ka'bah. Lalu berikutnya Masjidil Aqsa. Berapa jarak lama di antara keduanya? Arba'ina sanah, 40 tahun. Dan tidak disebut yang lain. Artinya di antara jutaan masjid yang ada di atas muka bumi ini, yang perintah pembangunannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibangun, itu hanya 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maknanya apa? Bapak Ibu di lingkungan rumahnya ada masjid? Ada masjid tidak? Ada. Dan mungkin ini juga masjid yang ada di lingkungan rumah kita, Masjid Al-Azhar ini. Kalau ditanya, masjid di lingkungan rumah kita itu dibangun atas perintah siapa? Macam-macam jawabannya. Atas mandat warga, Ustadz, warga sepakat bangun masjid, dibangun. Ya, atas perintah RT, RW, ada macam-macam kan? Itu saja masjid di lingkungan kita. Kalau ada tiba-tiba sekelompok orang datang ingin menguasainya dan merubah menjadi tempat ibadah agama lain, yakin saya semua dari kita keluar dari rumah untuk membela masjid itu. Itu yang perintah pembangunannya hanya dari warga. Lalu bagaimana ini ada masjid yang perintah pembangunannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kok kita diam saja dan tidak membela? Bagaimana murkanya Allah kepada kita? Lebih gampangnya lagi ketika kita mungkin bikin contoh begini. Di saat kita lebih harta, kita punya banyak harta yang Allah berikan pada kita, lalu kita datang ke satu tempat, kita lihat di tempat itu tidak ada masjid. Lalu kita bilang sama orang-orang di sana, "Nih, saya kasih duit, beli tanah, bangun masjid." Berarti kan itu pembangunannya atas inisiasi kita, atas perintah kita, dibangun itu masjid. Begitu sudah jadi kita resmikan. Lepas dari itu kita tinggal karena memang kita tidak tinggal di situ. 5 tahun kita datang lagi, ternyata masjid itu sudah berubah jadi ruko. Kira-kira Pak, Bu, kita marah nggak ngelihat masjid yang kita wakafkan dirubah jadi ruko? Marah kita. Marah ke siapa? Marah kepada orang yang kita amanati untuk menjaga masjid itu. Itu baru kita yang memerintahkan. Nah, inilah makna kenapa kita perlu menjaga dan mencintainya, karena Masjidil Aqsa itu adalah tsanil masjid, masjid kedua yang dibangun atas perintah Allah. Kalau tidak kita jaga, Allah akan murka. Maka harus kita jaga. Yang ketiga alasannya karena Masjidil Aqsa ini adalah Tsalithul Haramain, tanah suci ketiga kita. Ini yang diriwayatkan dari hadis yang masyhur didengar di kita. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hada. 3 tempat ini adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Selain maknanya hadis ini adalah anjuran untuk mendatangi 3 tempat ini, di antara ulama menyampaikan makna yang lain adalah kesetaraan 3 tempat ini. Apa setara? Mereka bertemu pada kesuciannya. Jadi tempat ini adalah tanah suci bagi umat Islam. Oleh karena itu, inilah rahasianya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membebaskan kota ini, namanya langsung dirubah. Yang tadinya oleh orang-orang Romawi diberi nama Ilia Capitolia, diganti namanya dengan Baitul Maqdis atau Al-Quds. Apa artinya? Tempat suci atau tanah suci. Seolah Umar bin Khattab ingin mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim, selain 2 tanah suci yang ada di Mekah dan Madinah, dia punya yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, kita sebagai seorang manusia ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 tanah yang perlu untuk dibela dan dicintai. 1, tanah air. Karena disinilah kita lahir, besar, dan mungkin juga nanti mati. Maka ketika tanah air ini diganggu oleh siapapun, ada datang penjajah misalkan, dan kita berdoa enggak, tapi kalau datang penjajah ke sini ingin menjajah kembali Indonesia, maka kita tegak berdiri membela dengan harta dan jiwa raga kita. Kalau ada orang tiba-tiba ketika datang penjajah ingin menjajah Indonesia, dia kabur, dia tinggal di luar negeri menyelamatkan nyawanya sendiri, semua dari kita akan mengatakan pengkhianat itu. Kenapa? Karena kewajibannya membela tanah airnya. Nah, tanah yang perlu untuk dibela yang kedua adalah tanah suci.
Bedanya kalau tanah air ada batas teritorialnya, sedangkan tanah suci tidak mengenal batas teritorial. Kenapa? Karena tanah suci ini urusannya akidah. Tanah suci ini urusnya iman. Kalau udah urusannya keimanan, maka tidak mengenal batas teritorial. Itulah sebabnya kenapa kita kalau ingin melaksanakan ibadah haji harus ke Mekah. Karena urusannya iman. Nggak bisa kita katakan, udahlah ibadah hajinya orang Indonesia di Indonesia aja, nggak usah ke Mekah-Mekah, tinggal bikin aja bangunan sama kayak Ka'bah, lalu melaksanakan ritual yang sama, wukuf ya di tempat dipilih oleh orang Indonesia, mabit juga dipilih di tempat yang sama, selesai sudah, aman, nggak perlu ada repot-repot dan biaya besar, kewajiban terlaksanakan. Sah begitu? Tidak. Kenapa? Karena urusan iman bukan urusan teritorial. Kira-kira enak mana Bapak Ibu? Haji kita harus tawaf sa'i di Mekah, wukuf di Arafah, mabit di Mina, atau kita tawaf sa'i di Pondok Gede, wukuf di Puncak, mabit di Bogor. Enak mana? Hah? Enak mana? Hah? Enak Mekah apa Bogor? Kan kalau mabitnya di Bogor enak, nggak perlu pakai antri panjang-panjang. Modal paling 200.000 bisa haji. Nah kan begitu. Cuman kalau ada orang berpendapat begitu, itu keblinger namanya. Kenapa? Karena ini urusan iman. Kalau udah urusan iman tidak ada batas teritorial, nggak ada haji menyesuaikan KTP, nggak ada. Nah itulah dia. Sama ketika kita berbicara tanah suci, itu tidak urusan teritorial, tapi urusannya iman. Kalau memang adanya di sana, ya di sana harus kita bela. Tuh alasan yang ketiga, karena dia adalah Thalitsul Haramain. Alasan yang keempat kenapa kita harus mencintai dan membela Masjidil Aqsa. Yang keempat karena Masjidil Aqsa itu adalah masran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan. Pernah pergi ke Syam, pernah pergi ke Tabuk, pernah pergi ke beberapa titik. Tapi perjalanan itu atas inisiasi beliau sendiri, ada yang diajak pamannya, ada yang diperintah oleh Khadijah. Pernah. Tapi ada perjalanan yang spesial. Apa perjalanan yang spesial itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau menuju ke tanah yang dipilih oleh Allah. Di antara jutaan meter persegi permukaan bumi ini, ternyata Allah memilih satu titik, satu tempat yang Allah perjalankan hambanya yang paling mulia ke tempat itu. Allah pilih. Berarti ini menjadi tanah pilihan. Jangankan bentuknya Allah kepada hambanya, orang tua kepada anaknya saja, kalau dia punya harta cukup, mampu, maka pasti orang tua ini akan menyekolahkan anaknya memilih tempat yang terbaik. Itu pasti. Kenapa? Karena ingin memberikan yang terbaik dan ingin menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat baik. Nah, disitulah Allah ketika mengisrakan nabinya ke tanah ini sebenarnya juga ingin menunjukkan kepada kita hambanya bahwa tanah yang baik itu adalah tanah ini. Tanah yang mulia di atas muka bumi adalah tanah ini. Karena ini yang aku pilih untuk memperjalankan hambaku yang mulia datang ke tanah ini. Jadi ada nilai di sana. Ini pilihan Allah yang udah jelas dan nyata. Maka pilihan Allah itu berarti ada nilai kemuliaan di sana. Itu alasan yang keberapa? 5. Betul nggak? Atau keempat? Keempat. Ingetin Bapak Ibu. Yang keempat. Yang kelima. Apa alasan yang kelima? Yang kelima, tanah ini merupakan ardul anbiya. Tanah para nabi. Tidak ada satu nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi kecuali sudah menapakkan kakinya di atas tanah ini. Bapak Ibu, ini kita mau bikin andai-andai. Walaupun andai-andai tidak boleh ya. Karena pengandaian itu pintu syaitan. Cuman ini bukan pengandaian yang menjadi pintu syaitan. Mendekatkan agar kita mudah berpikir. Kalau di Indonesia ini ada tempat yang dulu pernah didatangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Kira-kira tempat itu dikunjungi oleh orang atau tidak setelahnya? Contoh misalkan tempat ini, Pak. Tempat ini gampang ya. Tempat ini dulu pernah didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira tempat ini punya nilai lebih nggak dibanding dengan tidak pernah didatangi oleh beliau? Punya nilai lebih. Di masjid banyak, Masjid Al-Azhar. Oh yang pernah didatangin oleh Abu Bakar itu ya? Iya, rame. Itu baru didatangi oleh satu dengan waktu yang singkat. Nah yang kedua sekarang, kalau ada tempat di Indonesia, atau tempat ini aja gampangnya, tempat ini pernah ditinggali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebulan. Umar bin Khattab pernah tinggal di masjid ini sebulan. Kira-kira masjid ini jadi gimana? Sama atau menjadi lebih mulia di mata kita? Pasti akan berbeda. Karena pernah Umar bin Khattab tinggal di sini, apalagi nanti ada di sudut itu Umar bin Khattab pernah tinggal. Itu disebut sudut Umar bin Khattab. Ramai. Kenapa? Karena memang itulah kemuliaan orang-orang soleh kan. Napak tilasnya saja itu memberikan kebaikan. Nah sekarang kalau lebih besar lagi sekarang, tempat yang pernah didatangi oleh Nabi. Ada tempat di Indonesia yang pernah ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW, walau mungkin hanya 2 atau 3 hari, pasti tempat itu jadi mulia. Ya kan? Orang datang ingin berziarah gitu. Di Jordan itu ada nama pohon Sohabi namanya, Pak. Mungkin yang pernah ke Jordan pernah lihat. Beberapa kali saya datang untuk melihat pohon Sohabi ini. Pohonnya unik, ajaib bahasanya gitu. Kenapa? Di tengah padang pasir, pohon ini bisa tumbuh dengan subur. Kenapa disebut pohon Sohabi? Sohabi itu diambil dari sahabat. Jadi seolah itu adalah sahabat Nabi yang masih hidup. Kenapa? Karena pohon ini dulu pernah disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kala bersandar itu Nabi belum jadi Nabi. Itu saja Masya Allah ya, keberkahannya sudah hadir. Pohonnya nggak layu-layu, subur terus. Dan itu betul-betul saya lihat dengan kasat mata sendiri. Coba yang karena pernah disenderin sama orang soleh. Makanya kan tembok masjid kita ini nggak ada yang retak. Kenapa? Sering disenderin sama orang-orang soleh. Tuh tiang belakang tuh kan. Disenderin sama ibu-ibu yang solehah gitu. Makanya kalau pengajian saya selalu minta, ayo senderan. Ya. Supaya apa? Supaya ada napak tilasnya orang-orang soleh di sini. Seneng loh. Tembok itu disenderin sama orang soleh dan solehah seperti bapak ibu itu senang. Nah saya nggak sender gimana? Nggak apa-apa, ini napak tilas lantai ini juga senang disenderin atau ditempati oleh orang-orang soleh dan solehah seperti bapak ibu itu senang. Kenapa? Ya itu tadi kan, kesolehan orang itu akan berdampak pada keberkahan. Balik lagi ke sana, balik lagi ke cerita tadi. Ada tempat yang pernah didatangi oleh Nabi, pasti akan mulia. Maka dari itu, Madinah menjadi mulia bukan karena tanahnya, bukan karena lokasinya. Madinah itu menjadi mulia karena pernah ada Nabi yang mulia tinggal di sana. Jadi mulia tempat itu. Kalau nggak pernah didatangi oleh Nabi, tempat ini akan menjadi tempat yang sama dengan yang lain. Nggak beda. Sama dengan yang ada di muka bumi ini. Nggak beda. Tapi karena pernah ditinggali oleh Nabi yang mulia, maka tempat itu menjadi mulia. Begitu juga dengan Mekah. Menjadi mulia karena ada 3 Nabi yang tinggal di sana. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini Bapak Ibu, ada tanah bukan cuma 1 Nabi, bukan cuma 3 Nabi, bukan cuma 100 Nabi, tapi 124.000 Nabi dan Rasul Allah sampaikan semuanya untuk bisa menginjakkan kakinya di tanah penuh berkah itu. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Walau mungkin hanya sesaat, tetapi kaki beliau ditempelkan di tanah penuh berkah itu. Ini hanya tanah itu saja. Tanah yang diinjak oleh 124.000 Nabi dan Rasul, tanah yang Allah hantarkan semua Nabi dan Rasulnya untuk menginjak ke tempat itu. Masya Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintainya. Kalau tadi kita bikin analogi, ada satu tempat yang pernah didatangi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq aja kita memuliakannya. Tempat yang pernah disinggahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja kita memuliakannya. Ini tempat yang didatangi 124.000 Nabi dan Rasul. Makanya kalau kita sedang berada di Raudhah, saat kita sedang sujud, ada kemungkinan jidat kita saat sujud itu bertepatan bertemu dengan bekas sujudnya sahabat Utsman bin Affan. Bisa jadi.
Karena dulu di situ sahabat Utsman pernah sujud, dan ketika sujud bekasnya itu nempel dengan tempat sujud kita. Bisa jadi. Atau bahkan kalau kita cari tempat-tempat yang memungkinkan Nabi sholat di sana, bisa jadi saat kita sujud, dahi kita ini bersentuhan dengan bekas dahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Raudhah. Itu saja sudah Masya Allah mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau Bapak Ibu datang ke Masjidil Aqsa, maka bekas tapak atau tapak kaki Bapak Ibu yang Bapak langkahkan di tanah Masjidil Aqsa itu sangat besar kemungkinan menapaki bekas tapak kaki para nabi. Lagi napak tas, bertepatan dengan bekas tapak kakinya Nabi Sulaiman dulu di sana. Napak tas, bekas tapak kakinya Nabi Daud. Napak tas, bekas tapak kakinya Nabi Isa, dan lain sebagainya. Dan mungkin bahkan bertepatan dengan bekas tapak baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tempat itu mulia. Itulah dia alasan kenapa kita harus mencintai dan membelanya. Yang keenam, karena begitu banyak kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa taala sematkan tanah ini dengan kalimat berkah. Selalu di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan ayat-ayat yang ada kalimat atau ada kata Masjidil Aqsa-nya, itu selalu diikuti dengan kalimat berkah. Dalam surah Al-Isra yang betul-betul kita hafal gitu ya. Ketika Allah sampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kalimatnya berkah. Ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut yang diperintahkan untuk pergi menuju ke tanah Masjidil Aqsa, Allah sematkan kalimat allati barakna fiha lil alamin, yang kami jadikan tanah itu sebagai pusat berkah untuk seluruh alam. Ya, untuk seluruh bumi. Coba bayangkan, bumi yang begitu besar ini pusat berkahnya ada di sana. Maka dengan kita membela dan mencintainya, harapan kita berkah itu ngalir ke kita. Dan ini tidak berlebihan ketika kita lihat cerita-cerita para nabi. Itu rata-rata para nabi itu di saat mereka dalam kondisi yang terpuruk, di saat mereka dalam kondisi yang sulit dan susah, itu Allah perjalankan mereka itu bukan kemana-mana. Allah perjalankan mereka itu ke tanah penuh berkah ini. Sehingga pulang dari situ, para nabi ini mampu untuk bisa melejitkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim ketika ditolak di kampungnya, diminta ke Babylon, ternyata mendapatkan pertentangan dari Namrud. Berangkat ke Haran, ternyata jumpa dengan kaum yang menyembah bintang. Didakwai tidak mau, bahkan mau membunuhnya. Nabi Ibrahim sudah bingung mau kemana lagi ya Allah. Allah perintahkan berangkat ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana keberkahan hadir dalam kehidupan beliau. Bahkan beliau punya 2 putra yang dua-duanya menjadi nabi. Masya Allah. Nabi Musa juga begitu, ketika Nabi Musa dan kaumnya mendapatkan tekanan dari Fir'aun di masanya, kezaliman merajalela, maka beliau diminta untuk pergi. Perginya kemana? Pergi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang terpuruk di Amul Huzn, tahun ke-10 dari kenabian, Allah perintahkan, pergi dulu wahai Muhammad, aku perjalankan kau. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Sehingga pulang dari Isra dan Mi'raj, dakwah ini mampu melejit. Semuanya arahnya ke sana. Dan itu yang difahami oleh para sahabat Nabi. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membuka Persia, sulit luar biasa. Ingin membuka Romawi juga sulit, maka semua diundang panglimanya, balik semua, kumpul. Apa yang harus dilakukan? Buka dulu Masjidil Aqsa. Begitu dibuka, Masya Allah, seolah bumi dibukakan dari timur dan barat untuk kaum muslimin. Makanya jangan heran nanti di akhir zaman ada cerita Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan lahir di Masjidil Aqsa, tetapi setelah dibaiat di Ka'bah, jalannya menuju ke Masjidil Aqsa. Turun Nabi Isa. Nabi Isa tempatnya diturunkan bukan di Masjidil Aqsa, di Masjid Baidha yang ada di Damaskus, tapi dari Syria jalan menuju ke Masjidil Aqsa. Ada Dajjal. Dajjal tempat keluarnya bukan di Masjidil Aqsa, tempat keluarnya di Khurasan namanya. Keliling dunia 40 hari, muter seluruh dunia sudah dia tapaki, tapi ujung-ujungnya di akhir dia jalan menuju ke Masjidil Aqsa. Kenapa semuanya ke Masjidil Aqsa? Karena tanah itu adalah tanah yang memberikan kekuatan dan keberkahan.
Makanya jangan heran ketika ada seorang nabi yang mampu bicara dengan hewan, yang jin menjadi pasukannya, yang mampu untuk memerintah angin. Siapa ini nabinya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditanya istananya di mana? Di atas Masjidil Aqsa. Karena dia bangun istana di atas Masjidil Aqsa itu, kekuasaannya tidak seperti kekuasaan para nabi yang pernah ada. Luar biasa. Tanah penuh berkah. Jadi kalau kita cinta dengan itu, maka keberkahan itu akan mengalir kepada kita. Kalau kita bela dia, bukan Masjidil Aqsa yang untung. Masjidil Aqsa kita bela, tidak kita bela, Allah akan jaga. Tetapi dengan kita membelanya, kita menjaganya, Allah akan alirkan berkah itu ke kita. Itu yang kita harapkan. Apalagi di antara 3 masjid dan 3 tanah suci ini, alhamdulillah masih Allah sisakan 1 untuk kita berkontribusi menjaganya, untuk kita berkontribusi memakmurkannya. Kalau Mekah dan Madinah sudah ada penguasa yang Allah berikan kemampuan ngurus, sehingga sulit bagi kita kalau mau kontribusi untuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kenapa? Karena saya pernah ada seorang jamaah ketika lagi haji, dia tiba-tiba datengin saya, Ustaz, sebentar Ustaz, ada apa Pak? Dia buka tasnya, begitu dibuka tasnya kaget saya, ada gepokan dolar, banyak. Saya juga bingung tuh kok bisa sampai lolos di imigrasi. Saya nggak tanyalah gimana ceritanya, tapi intinya itu saya tanya, untuk apa uang sebanyak ini Pak? Dia bilang, Ustaz, ini tabungan saya 5 tahun terakhir yang saya niatkan kalau saya berangkat haji mau saya infakkan buat masjid, Masjidil Haram maksudnya. Tapi saya selama di sini mau jalan ke pojok masjid nyari kotak infak nggak ada Ustaz. Kan bingung saya mau masukinnya. Waktu sholat Jumat saya tunggu nggak ada kotak muter. Saya senyum dan katakan memang nggak ada Pak, di sini mau cari kotak infak memang nggak ada, apalagi kenceleng Jumat nggak ada yang muter. Makanya nggak ada pengumuman sebelum Jumat, ayo yang ada dekatnya kotak infak jalankan, nggak ada begitu. Karena apa? Sudah dijamin oleh penguasa di sana. Wah bapak ini ngeyel, pokoknya nggak bisa Ustaz, temani saya ketemu dengan pengurusnya, saya mau kasih ini udah niat. Ya udah, akhirnya saya bawa. Jumpa dengan pengurusnya, jawabannya sama. Dia dengan senyum mengatakan jazakumullahu khaira, terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda, tetapi memang di sini sudah di handle oleh raja, semua sudah dicukupi. Jadi berikan saja apa yang ada pada bapak ini untuk masjid yang lebih membutuhkan. Sebenarnya masih ngilmu ini udah niat, tapi itulah dia. Mau di Masjidil Haram, mau di Masjid Nabawi, nggak bisa, karena sudah ada yang jaga. Nah ternyata masih ada 1 masjid, masih ada 1 tanah suci, masih ada tempat penuh berkah yang Allah bukakan itu untuk kita mampu mendapatkan kebaikan darinya. Maka Masya Allah tadi ketika saya dapat cerita kemarin terkumpul 100 berapa juta? 180 ya atau 150 juta itu kan lalu itu luar biasa. Itu kebaikan yang akan melimpah untuk Bapak dan Ibu sendiri, bukan untuk Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena itu akan kembali. Coba bayangkan kita yang ketika kita memberikan ke masjid lalu dengan apa yang kita berikan itu dijadikan sesuatu buat masjid, entah itu buat jendela, entah itu buat kipas angin, entah itu buat AC, entah itu buat lampu, itu aja kita senang luar biasa. Apalagi ini masjidnya adalah Masjidil Aqsa. Yang perlu kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu saat ini pembiayaannya karena daerahnya itu adalah daerah yang masuk dalam kekuasaan penjajah Yahudi. Maka pembiayaannya itu sangat dibatasi oleh mereka. Hanya ada 1 negara saja yang boleh membiayai, yaitu Jordan. Dan itu pun sangat terbatas sekali. Hanya mungkin bisa hanya untuk membayar gaji para pegawai yang jumlahnya terbatas. Lalu siapa yang menutupi yang lain? Yang menutupi adalah warga sekitar. Padahal warga sekitar juga dalam kondisi terjajah. Bukan punya lebih duit, bukan. Bukan punya lebih harta, bukan. Jadi mereka sangat terbantu ketika ada orang-orang dari luar, saudara-saudara muslimnya ikut peduli dengan masjid itu. Karena dengan apa yang diberikan kepada takmir di Masjidil Aqsa, itu yang akan digunakan untuk membayar listrik. Itu yang akan digunakan untuk memperbaiki mungkin tempat-tempat yang ketika terjadi kerusuhan dia sempat hancur. Kan kemarin ada ketika diserang masuk, pintunya
Pasti akan ada sesuatu yang perlu diperbaiki, temboknya apa segala macam. Nah, itu bayangkan uang yang dialirkan dari kita itu ternyata untuk beliin lampu Masjidil Aqsa. Masya Allah, apa nggak bahagia? Kenapa? Alasan yang keenam tadi, tempat ini adalah tempat penuh berkah. Alasan terakhir yang ketujuh, kenapa kita perlu untuk mencintai dan membela tempat ini? Karena tempat ini adalah tempat di bumi yang menjadi pintu bagi langit. Jadi tempat di bumi yang menjadi pintu bagi langit adalah tempat yang begitu dekat atau tempat yang paling dekat dengan langit. Alasannya bukan tanpa alasan. Minimal fakta empiris bahwa ada 3 nabi yang Allah angkat ke langit, itu semuanya dari tempat ini. Diangkat ke langitnya dari tempat yang sama, padahal 3 nabi ini tidak tinggal di tempat yang sama. Ada yang tahu 3 nabi ini siapa? Yang tahu dapat hadiah umroh. 3, 2, 1, habis waktu. Jadi hadiah umroh ditarik kembali. Siapa 3 nabi? Nah sekarang tidak hadiah umroh, ya, hadiahnya snack. Siapa 3 nabi ini? Siapa? Yang diangkat ke langit oleh Allah siapa? Hah? Nabi Isa alaihi salam. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi siapa? Siapa? Masya Allah, Nabi Idris alaihi salam. Ada 3 nabi. Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Idris tinggalnya bukan di Baitul Maqdis, ya. Beberapa riwayat menyampaikan tinggal beliau di Irak sekarang ini. Tetapi beliau diangkat ke langit. Diangkat ke langitnya dari Masjidil Aqsa. Diangkat ke langit dan diwafatkan di langit. Maka satu-satunya manusia yang wafat di langit adalah Nabi Idris alaihi salam. Gimana ceritanya Ustaz? Nah, cari sendiri. Ya. Nah, nanti panjang lagi ceritanya, bisa sampai asar pengajiannya. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam. Ketika Yahudi kala itu bikin makar sehingga memprovokasi pemerintah Romawi yang menjatuhkan hukuman salib kepada Nabi Isa, di detik itulah Allah selamatkan Nabi Isa. Ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa sehingga Nabi Isa selamat. Orang yang diserupakan itu yang mereka salib, Nabi Isa diangkat ke langit. Diangkat dari mana? Diangkat dari Masjidil Aqsa. Agak sedikit ya pantaslah. Kenapa? Karena memang Nabi Isa tinggalnya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Jadi diangkat dari sana enggak jauh-jauh. Beda dengan Nabi Idris yang agak jauhan. Nah, lebih jauh lagi Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal di Mekah. Beliau tinggal di Mekah ketika ingin Allah undang ke Sidratul Muntaha. Beliau diperjalankan dulu ke Masjidil Aqsa. Baru dari Masjidil Aqsa naik ke langit dalam waktu semalam, pulang lagi, dan pulangnya itu tidak langsung ke Ka'bah, tapi turunnya tetap di Masjidil Aqsa. Baru dari Masjidil Aqsa berikutnya menuju ke Ka'bah. Jadi ini fakta empirik bahasanya begitu. Dalil istiqra' bahasanya kalau dari segi syariat. Bahwa kalau dilihat dari apa yang ada 3 manusia yang diangkat oleh Allah menuju ke langit, semuanya dari titik yang sama. Ini menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat yang menjadi pintu langit di dunia. Makanya saya kalau lagi bawa jamaah atau bapak ibu besok lagi ke Aqsa, hati-hati. Jangan sampai diangkat ke langit dari sana. Ya. Karena masalahnya kalau bapak ibu yang diangkat ke langit cuma nyawanya aja. Badannya tinggal, artinya dia meninggal dunia. Itu minimal 7 alasan. Jadi kita harus memahami, bukan berarti hanya sekedar alasan kemanusiaan. Dia manusia, kita manusia, dia terjajah. Oke, itu udah cukup sebenarnya untuk membela. Tapi bukan hanya sekedar itu. Alasannya meningkat lagi apa? Dia muslim, kita muslim. Betul. Itu 2 hak. Nah yang ketiga ada alasan lain, ada alasan akidah. Ya, ada alasan akidah kenapa kita harus membela Masjidil Aqsa. Karena dia bukan sembarangan. Dia bahagian daripada akidah umat. Mereka yang tidak peduli berarti ada yang kurang dengan akidahnya. Mereka yang tidak membela berarti ada yang kurang dari akidahnya. Mereka yang tidak mencintai berarti ada yang kurang dari akidahnya. Dan kita tidak boleh menjadi bahagian yang kurang itu. Itu alasannya. Maka kenapa kok semua rame-rame berdiri, Termasuk kemarin itu
Kenapa kok ada serangan dari Gaza, roket meluncur ke Israel? Bukan karena Gaza ingin show off, bukan karena Gaza ingin membela diri, mempertahankan Gaza, bukan. Semua alasannya karena Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa detik itu sangat dalam kondisi sangat kritis. Yang tadi saya sampaikan. Sesuatu yang berharga, pemiliknya tidak peduli, tidak perhatian, sedangkan pihak ketiga ada yang berniat jahat ingin mengambilnya. Itulah dia Masjidil Aqsa. Di awal pandemi kemarin menjadi waktu yang sulit bagi Masjidil Aqsa. Karena biasa masjid itu didatangi oleh orang-orang dari luar negeri, dari mancanegara, muslim-muslim yang ingin berziarah ke sana. Sehingga orang-orang Yahudi pun ketika ingin mengambil alih, merampas agak sedikit ragu. Kenapa? Takut nanti ini dilihat oleh dunia. Tapi ketika pandemi kemarin, praktis semua orang tidak boleh datang kemanapun, masjid-masjid lockdown, tempat ibadah lockdown, daerah lockdown, maka 3 bulan pertama lockdown itu Masjid Al-Aqsa sepi. Oke, sepinya 3 bulan pertama masa pandemi tidak berpengaruh. Kenapa? Karena tempat lain juga sepi. Tembok ratapan sepi, tempat ibadahnya Yahudi sepi, sinagog sepi, ya. Tetapi berbeda ketika masuk 3 bulan kedua. Masuk bulan keempat sampai bulan keenam, kondisi berbeda. Ketika masuk bulan keempat orang sudah mulai beradaptasi dengan pandemi ini, sehingga sudah mulai dibuka, udah dimulai buka, cuman melaksanakan protokol kesehatan. Di sana juga sama begitu. Protokol kesehatan dijalankan. Orang boleh ke sinagog, orang boleh ke masjid, tapi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Tapi ternyata ketidakadilan hadir dari penjajah. Bagaimana ketidakadilannya? Yang ke sinagog nggak pernah dipermasalahkan, yang ke masjid dibikin-bikin masalah. Para aktivis yang sering datang ke masjid, imam masjid, orang yang datang mengurus masjid, tiba-tiba datang ke rumah mereka surat pemberitahuan bahwa mereka positif COVID-19. Sungguh sangat lucu. Kenapa? Karena prosedurnya orang itu dia kena positif atau tidak positif harus melalui tes swab. Ini di awal dulu, tiba-tiba tidak pakai swab, datang surat bahwa Anda positif. Protes kita, dari mana ini kok bisa ini? Oh, macam-macam lah jawabannya. Kamera kami bisa mengintai, kamu positif, kamu enggak, kamu positif. Tapi lucunya, yang positif yang sering ke masjid. Mau melawan, enggak bisa, orang daerahnya terjajah, mau bagaimana melawan. Ya sudah, akhirnya ngikut saja lah. Konsekuensinya kalau sudah positif apa? Isolasi mandiri di rumah, berarti tidak bisa ke masjid. Kalau tidak ke masjid, padahal ini orangnya kadang-kadang ya orang-orang yang terlihat aktif di masjid, akhirnya masjid kondisinya ada kegiatan tapi jadi tidak bisa tidak bisa mendekati normal. Sedangkan sinagog tembok ratapan itu ada letaknya di sebelah masjid persis. Udah mulai ramai. Dengan izin Allah 3 bulan ketiga masuk bulan ke-9 berarti dari pandemi itu. Kan sudah mulai ramai vaksin apa segala macam. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya vaksin ramai di sana sehingga semuanya divaksin dalam waktu cepat. Praktis kehidupan jadi mendekati normal. Nggak perlu lagi ada positif. Semua udah vaksin. Nah, tadinya gambaran orang Yahudi itu yang kala itu belum tercium niat buruknya ingin mengambil alih Masjidil Aqsa di bulan Ramadan kemarin, belum tercium kala itu gelagatnya. Ternyata makar mereka tidak berhasil. Membuat orang muslim 6 bulan gak ke masjid bukan berarti membuat mereka jadi malas ke masjid. Begitu sudah dibolehkan, dibuka, justru semangatnya seolah membara ingin datang ke masjid. Sehingga Masjidil Aqsa rame, walaupun tidak banyak pendatang, tetapi rame dari orang-orang setempat. Dan itu kurang lebih 3 bulan menjelang Ramadan. Melihat kondisi masjid kok malah rame, orang-orang Yahudi agak sedikit kalang kabut gitu. Karena dia punya rencana ingin mengambil alih segera masjid itu. Ingin mereka jadikan sinagog. Dan nantinya akan diumumkan secara terbuka oleh mereka. Tapi 3 bulan menjelang Ramadan belum. Nah, karena mereka mengetahui masjid kok makin ramai, mereka bikin teror, Bapak Ibu. Di antara terornya yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana, itu dijumpai ada orang-orang Yahudi nyamar jadi muslim. Pakaian muslimnya masuk ke masjid. Alhamdulillahnya 6 bulan sebelumnya kan masjid tidak ramai. Jadi penjaga-penjaga masjid itu hafal siapa yang datang hafal. Begitu ada orang yang beda langsung kelihatan.
Beda ceritanya mungkin penjaga masjid nggak akan hafal kalau pas lagi rame orang datang. Dari Indonesia datang, dari Turki datang, dari Malaysia datang, dari India datang. Mungkin nggak ngeh. Tapi karena memang ini 6 bulan ini yang datang itu terbatas orangnya. Jadi begitu ada orang asing langsung lihat. Nah, kayaknya. Akhirnya apa? Diinterogasi. Betul. Ternyata dia bukan muslim. Yang lebih mengejutkan, di dalam bajunya ada senjata tajam. Ketika ditanya, ngakunya apa? Memang dia mau masuk ke dalam masjid dan ingin membunuh orang yang ada di dalam masjid. Yang lebih mengerikan dia bilang ini bukan satu, udah banyak yang siap-siap untuk menjadi seperti saya dan kalian harus apa bahasanya ya? Bukan harus waspada, kalian harus tahulah gitu bahasanya. Wow, tadinya ingin nyebar teror gitu. Supaya orang akhirnya jangan ke masjid, jangan ke masjid. Ntar ada Yahudi bawa senjata. Dia kira begitu, tapi ternyata mereka salah. Yang mereka takut-takuti itu adalah singa yang tidak takut mati. Maka justru masjid makin ramai. Apa? Ada Yahudi yang mau masuk, mencoba untuk membunuh. Oh masuk. Oh, jadi mereka udah mulai. Sahabat kita di sana mencium gelagat yang tidak baik. Apalagi ditambah ketika yang tertangkap ini dikasih sama polisi penjajah. Nggak lama dari itu ternyata yang tertangkap ini dibebaskan. Ya saya sih wajar aja. Karena apa? Yang ditangkap penjajah diserahin sama penjajah, ya jeruk makan jeruk. Ya ketangkep ya habis itu dikeluarin. Alasannya tidak cukup bukti. Enggak lama dari itu aja udah bikin mendidih gitu ya darah sahabat kita yang ada di sana. Enggak lama dari itu ditangkap yang ngelaporin. Dia bilang ini pencemaran nama baik. Waduh. Yang ngelaporin pencuri ditangkap, pencurinya dibebasin. Makin ramai. Itu juga teror, tapi ternyata membuat sahabat kita makin ramai lagi ke masjid. Dan itu jaraknya kurang lebih kejadian makin runyam itu di 1 bulan menjelang Ramadan. Wow, kalau dilihat di video yang dikirim oleh teman-teman kita yang ada di sana itu, makin kalang kabut Yahudi ini. Ya, saking kalang kabutnya ingin bikin teror itu, ada orang Muslim di jalan ditabrak. Ya, ada anak-anak kecil lagi lewat, tahu dia Muslim, dibully, dilempar batu. Ada muslimah yang lewat dicopot jilbab. Sehingga timbullah juga masalah yang ada di Syekh Jarrah kalau sahabat-sahabat dengar. Terakhir ada di Silwan dan lain sebagainya. Memang bikin teror gitu. Supaya orang Islam ini masuk di bulan Ramadan enggak nyaman. Sehingga mereka disibukkan dengan berbagai macam model yang ada di sana. Intinya masjid sepi. Tapi ternyata tidak begitu. Masjid di Ramadan kemarin itu sahabat-sahabat kita yang ada di sana menyampaikan dalam kondisi prima. Jamaah di luar dugaan, banyak melimpah. Padahal yang datang dari luar negeri tidak ada. Tapi dengan orang yang ada di Baitul Maqdis aja, masjid ramai. Ternyata ini membuat lebih kalap Yahudi. Sehingga di tanggal 15 Ramadan, itu mereka rabi-rabinya, rabi itu ulamanya mereka, itu mengeluarkan maklumat yang ditempel di sinagog-sinagog mereka. Apa maklumatnya? Mereka tulis di situ bahwa hari jadi Yerusalem atau yang disebut Ursalim Day yang bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan bagi kita, itu mereka menyampaikan adalah hari di mana Tuhan merestui untuk mengambil alih Masjidil Aqsa. Maka rabi-rabinya ini memobilisasi massa Yahudi agar mendekat di tanggal itu dan di tanggal itu akan diambil Masjidil Aqsa. Wah, itu didengar dan langsung bisa dilihat oleh sahabat muslim kita di sana, maka semuanya justru bergerak. Masuk malam 21, tepat masuk 10 terakhir, sekaligus dengan iktikaf, sahabat kita berjaga untuk menjaga masjid. Makin memanas karena di malam 21 itu, sahabat kita yang datang dari luar Baitul Maqdis ingin masuk dan iktikaf di masjid, di tengah jalan di stop sama polisi penjajah. Diminta untuk putar balik dipaksa dan gak bisa ngelawan. Sementara di sisi lain berbis-bis Yahudi datang masuk ke dalam Baitul Maqdis itu tanpa halangan, lenggang kangkung begitu. Sehingga malam 21 itu, 22, 23 sampai 25 kondisi Masjidil Aqsa begitu kritis. Dikelilingi ratusan ribu Yahudi yang siap untuk mencaplok masjid. Sedangkan kaum muslimin hanya ada yang di dalam masjid saja. Kita kala itu di Indonesia belum banyak bicara tentang itu. Atau belum ngeh. Di seputaran Jazirah Arab sudah mulai ramai. Al Jazeera menyampaikan, Sky News Arabic menyampaikan. Berita-berita yang ada di sana, Al Arabia menyampaikan kondisi yang ada di situ. Di Jazirah sudah ramai, di dalam Palestina sudah bersiap semuanya. Karena kondisinya kritis.
Dan berita sudah dengar oleh semuanya. Nah, tanggal 26 terjadilah penyerangan tentara terhadap masjid. Karena itu yang diinginkan, tanggal 26 harus ada upaya pengosongan sehingga 27 kosong, 28 Yahudi mudah untuk masuk dan melakukan ritual hari raya mereka sekaligus mengambil alih tempat itu. Tapi ternyata penyerangan ini menjadi penyerangan yang berakibat kekalahan pada mereka. Cerita dari teman-teman yang ada di sana ketika 26 Ramadan itu, Masya Allah, tentara dalam jumlah besar masuk ke dalam masjid. Senjata lengkap, ada bom suara, ada bom asap, ada bom molotov, ada macam-macam bom. Peluru karet dijumpa, bahkan peluru-peluru timah dijumpa di sana. Mereka membabi buta, tujuannya mengusir muslim untuk keluar yang sedang iktikaf. Tapi ternyata pertolongan Allah begitu banyak datang di hari 26 itu. Ada satu batu yang dilempar oleh seorang pemuda yang ada di sana. Puluhan tentara melihat batu yang terlempar itu lari tunggang langgang, padahal cuma batu, sedangkan mereka bersenjata lengkap. Memang kala itu belum ditanya itu Israel itu, tentara penjajah itu, emang apa yang kamu lihat? Kok kamu sampai lari begitu? Mungkin kalau ditanya jawaban mereka mungkin saya nggak ngelihat batu yang dilempar, yang saya lihat rudal yang meluncur, maka saya lari. Mungkin begitu. Karena ada cerita satu batu dilempar, 3 tentara seolah kena water cannon sehingga terlempar. Padahal cuma satu batu. Banyak kejadian begitu. Sehingga menjelang maghrib, justru bukan tentara penjajah yang menguasai mampu mengosongkan masjid. Tidak. Tapi justru mereka terpukul keluar masjid. Luar biasa. Tanggal 26 pagi ketika penyerangan hadir, sorak-sorai ada di pihak Yahudi. Di tembok ratapan mereka menyemangati tentara untuk masuk. Di sore hari mereka terpaku di tembok ratapan, walau sudah berkumpul banyak itu Yahudi. Karena apa? Karena tentara mereka tidak berhasil untuk ngusir. Terus marah ini Rabi Yahudi karena nggak berhasil untuk ngusir, padahal tinggal 2 hari lagi. Malam 27, wah pas banget. Bagi sahabat muslim yang sedang iktikaf di sana, wah ini malam Lailatul Qadar ini. Maka mereka iktikaf di masjid, di sebelahnya batu, di sebelahnya kayu, di sebelahnya alat untuk mempertahankan masjid. Fotonya viral di mana-mana itu. Rame gitu kan. Bahkan ada fotonya, ini iktikaf mereka sambil baca Quran, di sebelahnya ada batu, persiapan untuk kalau tentara Israel nyerang. Lalu di sebelahnya ada tulisan, ini iktikaf kita. Sambil ada bantal, tidur, sebelahnya ada susu, roti, gitu ya. Enggak lah ya. Tapi minimal mengingatkan lah, walaupun memang begitu kondisinya, kita nggak ada yang iktikaf di sebelah kita batu, nggak ada. Mereka begitu. Didengar di malam 27 itu, ya, bahwa ketidakberhasilan mereka itu justru menghasilkan kesepakatan buruk berikutnya. Jadi pemerintah penjajah kali itu mengatakan nggak bisa kalau diusir, memang nggak bisa. Udah gini aja, tanggal 28 kami akan fasilitasi Yahudi masuk ke masjid. Kalau sudah masuk, lakukan ritual mereka, nanti akan terjadi konfrontasi pasti, perlawanan dari orang Islam. Biarkan saja itu terjadi sampai ada Yahudi yang mati, naikkan perkara ini ke pengadilan. Maka pengadilan akan memutuskan bahwa tempat ini ternyata diperebutkan oleh 2 kelompok, supaya ke depan tidak ada lagi korban berjatuhan, maka tempat ini diputuskan untuk dibagi 2. Dan itu bukan hanya pertama, masjid ada namanya Masjid Ibrahim di Khalil, di Hebron. Kondisinya begitu, dulu milik umat Islam. Dibikin kondisi yang chaos begitu, terbunuh Yahudi, dinaikkan pengadilan, akhirnya masjid dibagi 2. Masjid Nabi Daud juga begitu, di David City. Ketika terjadi chaos, ada Yahudi mati, dinaikkan pengadilan, dibagi 2. Dan 2 tempat ini sekarang, tadinya awalnya dibagi 2, sekarang sudah mereka miliki semuanya. Nah, mereka ingin buat itu dengan Masjidil Aqsa. Didengar di hari ke-27. Padahal besok acara itu akan mereka laksanakan, atau makar mereka akan mereka laksanakan. Maka di tanggal 27 roket dari Gaza diluncurkan. Roket diluncurkan. Tujuannya apa? Untuk memberikan ultimatum, jangan niat kalian dikerjakan. Karena kalau dikerjakan, wah bahaya. Dan sekaligus untuk mengingatkan dunia. Balas oleh Israel, enggak apa-apa. Ada orang bilang kan, ya salah pertama kan Gaza, kenapa harus ngelempar roket? Akhirnya dibalas, baru tahu rasa. Salah. Justru Gaza melempar ini dalam rangka melindungi Baitul Maqdis, melindungi Al-Aqsa. Kalau tidak begitu, wah mungkin sekarang ini sudah diputus oleh pengadilan mereka, dibagi 2 itu masjid. Kita mau teriak-teriak, terlambat. Maka sebelum itu terjadi, Gaza lempar lu. Dan perlawanan ternyata bukan hanya di Gaza, seluruh tepi barat berdiri melawan.
Dan dalam sejarah baru ini nih, tepi barat dan Gaza gabung dalam satu perlawanan, dalam satu niat. Saiful Quds, menjadi pedang Al-Quds. Masya Allah. Luar biasa. Sehingga praktis serangan yang bertubi-tubi itu membuat mereka kalang kabut, membuat mereka kaget, dan dunia kala itu semuanya melihat, membuat mereka lebih tertekan lagi. Akhirnya rencana tanggal 28 yang mereka rencanakan digagalkan. Untuk menjaga segala sesuatunya, akhirnya di cancel, enggak jadi. Alhamdulillah. Ya. Nah, inilah kurang lebih gambarannya seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin ada jamaah yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Ustadz. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Ya. Apakah benar nanti Al-Aqsa atau Palestina akan merdeka dan Al-Aqsa akan dibebaskan pada saat Imam Mahdi muncul? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, dia akan dibebaskan saat Al-Mahdi muncul. Tapi nggak usah lama-lama lah nungguin Al-Mahdi. Terlalu lama nungguin Al-Mahdi. Kalau bisa kita saja yang membebaskan Baitul Maqdis. Nggak usah nunggu Al-Mahdi. Karena takutnya nanti begitu nunggu Al-Mahdi, tapi pikiran kita belum ada Al-Mahdi ini, biarin aja dia terjajah lah. Kan nggak begitu fasenya. Sebelum Al-Mahdi nanti dia juga akan dibebaskan. Ibadallana dalam surah Al-Isra kan begitu, oleh hamba kami. Nggak disebut siapa memang, tetapi kalimat ibadan, kalimat hamba tentu ini adalah orang saleh, orang baik, orang yang pantas di mata Allah. Maka insya Allah itu yang akan membebaskan Baitul Maqdis terlebih dahulu sebelum Al-Mahdi. Insya Allah. Ada Baik. lagi ya? Masih ada satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustadz. Ada riwayat bahwa Rasulullah pernah mengimami di Masjid di Masjidil Aqsa ya, di Masjidil Qibli. Jadi pertanyaan saya adalah, pada waktu itu kan ia mengimami sekitar 124.000 mungkin ya, antara Nabi dan Rasul itu. Nah, yang pertanyaan saya, apakah pada waktu Rasulullah mengimami itu keadaan Masjid Kuba itu lebih besar daripada kondisi Masjid Kuba saat ini? Karena yang kita lihat kan mimbar atau mimbar untuk mengimam itu kan masih ada kecil sekali tempatnya, yang dekat tiang-tiang yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Itu kan kecil sekali gitu Ustadz. Mohon penjelasannya. Syukron. Maksudnya yang di Masjidil Aqsa, Pak? Iya, Masjidil Aqsa, Masjidil Qibli itu apakah Baik. pada waktu itu lebih besar? Saat Nabi Muhammad SAW Isra, semua bangunan yang ada sekarang itu belum ada. Karena bangunan yang ada sekarang itu semua bangunan baru dibangun setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW Isra, saat itu Masjidil Aqsa masih di bawah Romawi. Jadi yang ada di dalamnya bukan bangunan-bangunan yang seperti sekarang. Bangunan sekarang itu semua dibangun secara permanen setelah kekhalifahan dinasti Bani Umayyah oleh Abdul Malik ibn Marwan. Tahun 690 Masehi sampai dengan 750 kurang lebih Masehi. Artinya bangunannya memang kurang lebih sekitar hampir 50 tahun setelah Nabi SAW Isra. Maka kalau ditanya ketika saya ke sana, mana bangunan yang kala itu Nabi Muhammad Isra yang masih menjadi saksi, praktis sebenarnya bisa dilihat tidak ada. Karena bangunannya semua bangunan baru. Termasuk Qibli. Qibli baru dibangun oleh Al-Walid ibn Abdul Malik. Anaknya Abdul Malik lagi. Yang dibangun oleh bapaknya yang di bawah, ada namanya Masjid Qadim dan Masjid Marwani. Itu yang dibangun oleh bapaknya, Abdul Malik ibn Marwan, 690 Masehi. Tapi sebelumnya ada tiang-tiang di bawah saja, tiang-tiang peninggalan Romawi. Ya kalau mau dibilang mungkin itu. Tetapi sekarang tidak dalam bentuk bangunan, tapi dalam bentuk tiang saja. Gitu ya Pak ya?
Nah, jadi tidak ada yang masih ada sisa dari Nabi Muhammad dulu, tidak ada. Kecuali mungkin satu, batu yang ada di dalam Dome of the Rock. Iya. Karena batu itu dulu menjadi pusat kiblat, tapi bukan dalam bentuk bangunan. Dan ketika Nabi datang ke sana di saat Isra, kiblat itu masih ke Masjidil Aqsa, masih sentralnya adalah batu yang ada di tengah Masjidil Aqsa, maka sholatnya itu sholat mengitari batu seperti saat ini kita sholat mengitari Ka'bah sebagai kiblat atau sentral. Jadi berlawanan arah dengan yang ada sholat sekarang. Kalau sekarang kita datang ke Masjidil Aqsa, arah kiblatnya kan ke Ka'bah, artinya ke selatan. Masjid Kibli itu menjadi masjid yang paling ujung di arah kiblat. Kalau dulu tidak. Dulu ngarahnya semua berputar ke arah Dome of the Rock. Itu yang sholat dilakukan oleh Nabi Muhammad dan 124.000 Nabi. Begitu Bapak, Allah a'lam. Baik jamaah sekalian rahmati Allah. Selanjutnya sebelum kita baca doa, silahkan yang mau berinfak, kita persilahkan infak. Dan insya Allah ya, kajian ini sangat menarik sekali ya, apa yang disampaikan guru kita tadi. Mudah-mudahan kita juga dapat memahami ya, dan terus meningkatkan literasi kita untuk membaca sejarah. Nah, dan tentunya juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini juga diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan para mujahidin-mujahidinnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus ya. Tidak hanya persatuan umat Islam, tetapi juga bagaimana kita Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang ketiga yang menjadi pusat ya, setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Baik jamaah sekalian rahmati Allah, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang mungkin saat ini sedang sakit maupun dalam keadaan kesulitan. Semoga Allah angkat penyakit mereka, memberi jalan solusi bagi kesulitan yang mereka hadapi. Khususnya juga untuk salah satu security kita, Ahmad Sobari yang saat ini sedang sakit. Begitu juga Ibu Amrina Yusuf binti Yusuf Pirus dan Mas Satria Utomo. Ustaz Ibu Susahereni ya. Baik. Ala hadirnya wa kullu niyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berdoa tadarru agar Allah berikan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat, dan Allah berikan pembebasan terhadap Masjidil Aqsa dan berikan kekuatan kepada sahabat kita yang berjuang di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustada'afina fi Falastina ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma harrir Masjidil Aqsa min kaidil kafirin as-sahyunin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.